Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, bertemu lagi bersama Pak Yogi di pembelajaran tematik di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Muatan pelajaran IPS. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Pak Yogi mau mengingatkan anak-anak supaya untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, banyak sekali peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Di antaranya ada pembentukan BPUPKI. Apa sih BPUPKI itu? Jadi BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua ada peristiwa pembentukan PPKI. Nah, jadi PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Iinkai yang diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi Indonesia. Golongan tua justru menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian ada juga nih peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan itu memang ada peristiwa-peristiwa yang sangat heroik sekali. Nah, di antaranya ada peristiwa 10 November 1945. Tanggal 30 Oktober 1945 persetujuan menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Sekitar pukul 17 terjadi kembali pertempuran di gedung Bank Internatio dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu, yaitu Brigadir A.W.S. Malabi. Itu adalah pemimpin tentara sekutu. Dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu, hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjata dan juga menyerahkan diri. Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Nah, pada tanggal 10 November tahun 45 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan Banteng, Bung Tomo, nah seperti yang ada di foto ini, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Jadi ini adalah peristiwa heroik 10 November. Nah, peristiwa heroik selanjutnya yaitu ada pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November tahun
tahun 45 sampai 15 Desember tahun 45 di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Nah, pada tanggal 26 November, pimpinan pasukan TKR yaitu Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang panglima Divisi 5 Banyumas. Nah, berkat taktik itu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember tahun 1945. Oleh itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Ya, begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Ini adalah peristiwa heroik yang kedua, yaitu peristiwa pertempuran Ambarawa. Nah, yang ketiga, peristiwa heroik selanjutnya yaitu ada Bandung Lautan Api. Nah, pada tanggal 21 November tahun 45, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Nah, pada tanggal 23 Maret tahun 46, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia ya kalau zaman dulu, dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Nah, tetapi sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Nah, meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Dan kemarin kita sudah memperingatinya ya, pada tanggal 23 Maret sebagai Hari Bandung Lautan Api. Jadi sebelum ditinggalkan, sebelum dikosongkan, pemerintah itu mengutus TRI ya, Tentara Republik Indonesia, untuk membumi hanguskan atau untuk membakar. Kenapa? Agar tidak diisi juga oleh musuh, seperti itu. Jadi ini adalah peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Nah, selanjutnya kita akan tahu nih proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus. Nah, setelah itu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut PPKI. Nah, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan memiliki tugas. Tugasnya apa aja ya? Nah, ini adalah tugasnya. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Nah, inilah tugas PPKI ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kalian pahami. Silahkan tugasnya sudah Pak Yogi share di WA, silahkan kalian kerjakan, nanti upload di Google Classroom. Baik, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.